Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dan kita siap untuk memuji Tuhan. Hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami tahu kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini hati kami penuh dengan sukacita. Sekalipun dalam situasi yang sulit, tetapi kami tetap mau bersyukur. Karena kami yakin hari ini Tuhan jadikan bagi kami. Dan kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati kami semua. Kami siap untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Dia adalah Bapa kita yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tenanglah jiwa
Sekalipun kita harus berjalan di dalam lembah yang gelap, pemazmur katakan di situ ada Tuhan. Dia yang akan menopang kita, Dia yang akan memegang tangan kita, bahkan Dia yang akan menyelamatkan kita, memberi kekuatan dan kemenangan kepada kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah, yang akan menguatkan dan meneguhkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada
Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kembali kami bersyukur pada saat ini Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh kami memerlukan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kami yang menjadi terang, yang menjadi suluh, tuntunan untuk kami bisa melangkah dengan baik dan benar pada saat ini Tuhan. Bapa yang baik, berbicaralah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Hamba-Mu berdoa pada saat ini tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati Tuhan, tetapi kami semua akan menerima berkat dari firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita akan melihat dari kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 22. Kemudian kita membaca ayatnya yang ke-26. Dan nanti di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Jadi kita lihat dulu kedua kitab ini. Kejadian bagian pasal yang terakhir, kemudian kepada kitab Keluaran pasal-pasal yang pertama. Mari kita lihat ayat 22, Kejadian pasal yang ke-50, firman Tuhan berkata demikian. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Ayat 26, kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Kemudian kita akan melihat Keluaran pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ayat yang ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu ketika kita membaca ayat-ayat ini, bukanlah kebetulan kalau kitab Kejadian ditutup dengan kisah dari kematian Yusuf, kemudian di dalam kitab Keluaran juga diawali dengan kisah kematian Yusuf. Karena kita tahu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa Yusuf menjadi salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di dalam kitab Kejadian. Jadi kalau saudara membaca bahwa pasal-pasal yang mengisahkan tentang Yusuf itu cukup panjang di dalam kitab Kejadian. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran, maka kita akan melihat tokoh yang baru, saudara-saudara. Setelah Yusuf mati, kisah ini muncul kembali, maka yang tampil dalam kitab Keluaran adalah Musa. Dan kelahiran daripada bayi Musa pada waktu itu meluncurkan serangkaian peristiwa yang akan mengubah jalannya bangsa-bangsa dan nasib daripada jutaan orang. Jadi munculnya Musa dalam kitab Keluaran adalah sebagai bukti bahwa Musa ini adalah manusia peralihan. Dia adalah orang nanti yang akan membawa bangsa Israel keluar dari perhambaan dari tanah Mesir. Keluaran itu sendiri mengandung arti bahwa mereka keluar daripada perhambaan. Mereka dibawa keluar daripada perbudakan. Dan kitab Keluaran ini saudara-saudaraku mencatat keberangkatan orang Israel dari Mesir yang telah mereka diami kurang lebih 400 tahun.
400 tahun mereka ada di Mesir, dan di dalam Alkitab kita melihat bahwa pada waktu itu mereka menjadi sebuah bangsa yang besar. Mereka masuk ke Mesir itu hanya sebagai sebuah keluarga kecil. Tetapi mereka berangkat, mereka keluar dari Mesir sebagai bangsa yang besar. Dan kitab Keluaran ini mencatat peristiwa-peristiwa besar yang didemonstrasikan Allah kepada umatnya. Jadi banyak sekali mereka melihat peristiwa-peristiwa besar di dalam perjalanan kehidupan mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Dan sekali lagi saudaraku, tokoh utama dalam kitab Kejadian itu adalah Yusuf. Melalui waktu dan peristiwa yang menakjubkan, saudara bisa belajar di sana bahwa Allah telah mengangkat dia menjadi seorang yang ternama, sebagai seorang yang sangat dipercayai oleh Firaun di Mesir. Padahal waktu itu bahwa Mesir adalah bangsa yang terkuat pada zaman itu. Saya ingin membawa saudara dulu kepada kisah kenapa Yusuf ada di Mesir, lalu kenapa juga Yakub ada di Mesir. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saudara mundur beberapa pasal di dalam kitab Kejadian, saudaraku akan menemukan sebuah kisah tentang terjadi kelaparan di tanah Kanaan, di mana pada waktu itu Yakub dan keluarganya tinggal di tanah Kanaan. Dan ketika mereka mengalami kelaparan ini, maka pada waktu itu Yakub bersama dengan keluarganya pindah ke Mesir. Dan ingat, Yusuf telah menjadi seorang yang ternama di Mesir. Dan ketika Yakub datang ke Mesir, saudara-saudara, mereka disambut oleh Firaun. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-47. Saudaraku akan melihat mulai ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Bagaimana Raja Mesir menyambut keluarga Yakub. Kejadian pasal yang ke-47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-6. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Jadi saudaraku perhatikan, pada waktu itu Yakub akhirnya ada di Mesir, dan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Firaun menyambut mereka dengan baik. Dan setelah peristiwa itu saudara-saudara, maka kita masuk kepada ayat yang kita baca tadi. Yusuf akhirnya meninggal. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada beberapa penafsir yang berkata bahwa Yusuf masih hidup bersama dengan keluarga-keluarganya selama 71 tahun. Jadi mulai daripada kakak-kakaknya ketika mereka datang ke Mesir dengan ayahnya, Yusuf ini masih hidup selama 71 tahun. Dan selama 71 tahun ketika Yusuf hidup, saudara-saudara, maka keadaan ataupun segala yang diperlukan oleh keluarga Yakub itu terpenuhi dengan baik. Hidup mereka terjamin, kebutuhan mereka terjamin, segala yang diperlukan terjamin. Tetapi kita perhatikan saudara-saudara, dalam pasal yang ke-50 tadi yang kita baca, akhirnya Yusuf mati. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kematian Yusuf adalah sebuah akhir kehidupan yang baik bagi orang Israel di Mesir.
Setelah Yusuf mati, ayat-ayat yang kita baca tadi saudara-saudaraku, bangkitlah Firaun yang tidak mengenal siapa itu Yusuf. Dan bersamaan dengan itu juga saudara-saudara, arah angin mulai berubah. Kalau tadinya mereka adalah bangsa atau orang-orang yang punya fasilitas yang baik, tetapi semenjak kematian Yusuf, maka terjadi perubahan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perubahan itu muncul adalah sebagai akibat dari prasangka-prasangka orang Mesir pada waktu itu. Orang-orang Mesir mulai curiga melihat perkembangan keluarga bangsa Israel ini. Mereka bertumbuh, berkembang dengan cara yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-46, sebenarnya ada dua hal kenapa bangsa Mesir ini mencurigai orang-orang Israel. Ya, yang pertama saudara-saudara karena cara hidup yang berbeda. Jadi bangsa yang ada di Mesir ini, bangsa Israel yang ada di Mesir ini, cara hidup mereka berbeda. Apa bedanya saudara-saudaraku? Dalam Kejadian pasal yang ke-46, ayatnya yang ke-31, saudaraku akan melihat, saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan. Kejadian pasal yang ke-46 ayat 31, kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Ayat yang kita melompat ke ayatnya yang ke-33. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Ayat 34. Maka jawablah, hamba-hambamu ini memelihara ternak sejak kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi saudara perhatikan, ada satu hal yang membedakan cara hidup mereka, gaya hidup mereka, pekerjaan mereka, identitas mereka berbeda dengan orang-orang Mesir. Pekerjaan mereka dikatakan mereka adalah penggembala. Sementara bagi orang-orang Mesir, saudara-saudara, penggembala itu adalah sebuah kekejian bagi mereka. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, cara hidup mereka berbeda, identitas mereka berbeda. Dan tidak mengherankan karena mereka ini adalah sebagai pendatang di Mesir dengan cara hidup yang berbeda. Maka orang-orang Mesir, ketika mereka berkembang biak, bangsa Israel ini bertambah banyak, maka orang-orang Mesir curiga dengan keberadaan mereka. Ada seorang penafsir perjanjian lama yang bernama Keil dan Delitzsch, saudara-saudara. Dia punya penafsiran begini, karena gembala bagi orang Mesir itu adalah sebuah kehidupan yang rendah. Bagi orang Mesir, gembala itu adalah lapisan masyarakat yang paling bawah. Tetapi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada waktu itu Yusuf sebagai keluarga mereka kok bisa-bisanya menjadi seorang yang terhormat. Kok bisa-bisanya bangsa ini mendapat fasilitas-fasilitas ketika Yusuf masih hidup. Jadi saudara-saudaraku, mereka mencurigai. Mereka ini adalah orang-orang rendahan. Mereka adalah kekejian bagi kita. Jadi yang pertama saudara-saudaraku, karena cara hidup mereka berbeda, identitas mereka berbeda. Dan bangsa Israel mereka anggap sebagai manusia kelas bawah. Tidak layak untuk menjadi seorang yang dihormati. Tetapi perhatikan baik-baik saudara-saudara,
Tidak peduli bagaimana orang melihat bangsa Israel. Tidak peduli orang melihat kita. Di dalam Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang pasti diangkat oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Jadi yang pertama saudara-saudara, karena mereka punya cara hidup yang berbeda. Lalu yang kedua saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal pertama ayatnya yang ke-8. Dalam Keluaran pasal pertama ayat yang ke-8, hal yang kedua adalah bahwa Yusuf telah dilupakan. Saya menyebutkan ini, mereka menjadi orang yang terlupakan. Dalam ayatnya yang ke-8, Keluaran pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi saudara-saudaraku, raja baru ini, Firaun yang baru ini. Nah, perlu kita perhatikan saudara-saudara, Firaun itu sebenarnya bukan nama. Firaun itu adalah sebuah jabatan. Ya, jadi setiap mereka yang naik tahta itu disebut sebagai Firaun. Jadi Firaun yang baru ini adalah Firaun yang berbeda ketika Yusuf masih menjadi seorang yang masih hidup, saudara-saudara. Ini adalah Firaun yang berbeda. Dan ketika Firaun yang berbeda ini, yang dalam ayat yang ke-8 dikatakan, ia tidak mengenal Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Maka bangsa ini dilupakan. Dan kita membaca di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimanakah orang-orang Mesir untuk menghentikan pertumbuhan daripada bangsa Israel. Di dalam pasal yang pertama kitab Keluaran ayat 9 sampai ayat 11. Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Keluaran pasal pertama ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Saudara-saudaraku, setelah raja yang tidak mengenal Yusuf ini tampil, saya katakan tadi, kematian Yusuf telah membuat arah angin berbeda. Sekarang bangsa ini menderita. Sekarang bangsa ini mengalami kesulitan yang luar biasa. Mereka berkembang, saudara-saudara, membuat bangsa Mesir ini menjadi takut dan khawatir. Akhirnya mereka ditindas dengan luar biasa. Mereka diperlakukan dengan sangat kejam. Mereka harus membangun benteng-benteng. Di dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan, kota-kota perbekalan mereka harus bangun. Tetapi kalau kita membaca, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika bangsa ini semakin ditekan, justru semakin merambat. Bangsa ini mengalami tekanan yang luar biasa, tetapi bangsa ini terus berkembang. Perlu kita mengingat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebenarnya ada sebuah janji Allah kepada bangsa ini. Ratusan tahun sebelumnya, saudara, ratusan tahun sebelum kitab Keluaran, Allah punya sebuah janji kepada bangsa ini. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua, bahwa Allah mendengar
seruan mereka karena Tuhan punya sebuah janji kepada mereka. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-15 dulu kalau kita perhatikan, di sini kita akan melihat ada sebuah janji Tuhan yang Tuhan ucapkan ratusan tahun sebelumnya. Keluaran 15 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya atau 12-13 saja saudara-saudara ya. Keluaran pasal yang ke-15. Oke, ayat 13. Bapak Ibu perhatikan. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat ke-14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, setelah Yusuf mati, bangsa ini menderita dengan luar biasa. Tetapi Allah tetap mengingat janjinya ratusan tahun yang lalu kepada Abraham. Allah punya sebuah perjanjian bahwa Allah akan membebaskan mereka. Allah akan membawa mereka keluar. Dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang kedua. Coba kita akan baca bersama-sama saudara. Lalu mengandunglah ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ini adalah kisah tentang kelahiran Musa. Benar bahwa bangsa ini menderita, bahwa bangsa ini diperbudak. Tetapi ratusan tahun yang lalu Allah punya perjanjian kepada Abraham bahwa Allah akan membebaskan mereka. Maka kitab Keluaran ketika Musa lahir, saudara-saudara. Ini yang saya sebutkan bahwa Musa ini adalah manusia peralihan. Peralihan daripada perbudakan kepada kelepasan. Peralihan daripada perhambaan kepada kemerdekaan. Walaupun sudah ratusan tahun yang lalu, janji Allah tentang kelepasan itu, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Mungkin mereka sudah lupa tentang janji Tuhan tentang seorang pembebasan. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Kelahiran Musa adalah penggenapan janji itu. Musa akan mengeluarkan mereka. Musa akan membebaskan mereka. Bangsa ini ada di dalam tekanan saudara-saudara. Dan Tuhan katakan, aku akan membebaskan mereka. Di dalam Keluaran pasal pertama, ayat 12 dan 13. Biarlah tekanan yang terjadi dalam hidup kita akan membuat kita semakin berkembang saudara-saudara. Coba kita akan baca bersama-sama. Keluaran pasal pertama ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Perhatikan dulu ayat 12 itu, makin ditindas, makin bertambah dan berkembang. Kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita harus membuat itu kita berkembang. Masalah-masalah dalam kehidupan kita harus membawa kita semakin naik, semakin tinggi.
Dengan cara saudara-saudara mereka dipaksa untuk bekerja keras. Tetapi sekali lagi, ternyata usaha ini tidak menghasilkan tujuan bagi bangsa Mesir. Mereka dipaksa bekerja keras, tujuannya apa? Supaya bangsa ini semakin lemah, supaya bangsa ini semakin tidak berdaya, supaya mereka tidak bisa berkembang. Tetapi sekali lagi tekanan yang terjadi dalam kehidupan mereka, itu justru membuat mereka makin bertambah dan berkembang. Tekanan membuat mereka bertambah dan berkembang. Lalu pada waktu itu Firaun saudara-saudara mengubah cara. Ya, jadi bukan hanya lewat tekanan saudara-saudara, tetapi dengan cara yang berbeda. Cara bagaimana orang Mesir untuk menekan, menghambat pertumbuhan orang Israel ini, ayat yang ke-15 dan 16. Bapak Ibu perhatikan, Keluaran pasal yang pertama, ayat 15 dan 16. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tekanan membuat mereka berkembang. Sekarang Firaun obah saudara-saudara. Bukan hanya lewat tekanan, tetapi pembunuhan kepada bayi anak laki-laki. Saya percaya pada waktu itu saudara, seharusnya kelahiran anak menjadi sebuah sukacita bagi keluarga-keluarga orang-orang Ibrani. Tetapi pada waktu itu, kelahiran anak laki-laki bagi mereka adalah sebuah musibah. Kalau anak itu laki-laki artinya nyawanya terancam. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apapun yang terjadi kepada umatnya, Tuhan tidak sedang tidur. Apapun yang terjadi kepada umatnya, Tuhan tidak pernah memalingkan matanya daripada mereka. Bagaimana cara Tuhan melepaskan mereka? Coba perhatikan ayat yang ke-17. Saya suka sekali saudara kata ini. Keluaran pasal pertama ayat yang ke-17 berkata, tetapi. Wow. Walaupun ini singkat kata ini tetapi saudara. Tetapi ini membuat sebuah perbedaan. Apa tetapinya? Bidan-bidan itu takut akan Allah. Dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Saya percaya ini campur tangan Tuhan. Ketika mereka lahir, mereka harus mati. Bahkan Musa pun seharusnya seperti itu. Tetapi di dalam ayat ini, bidan-bidan itu takut akan Allah. Mereka tidak turuti apa yang dilakukan oleh raja, saudara-saudara. Dan kita perhatikan Tuhan selalu punya kata tetapi ini. Engkau berkata mungkin hari ini aku lemah, tetapi ada orang-orang yang memberikan semangat kepada kita. Mungkin kita berkata hari ini aku punya pergumulan yang berat. Tetapi aku punya Tuhan yang pasti menolong aku. Tetapi. Sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Percayalah Tuhan selalu punya cara menolong kita. Orang-orang Ibrani tidak pernah pikirkan bagaimana anak-anak mereka bisa selamat. Tetapi cara Tuhan ajaib. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan mereka. Bahkan kehidupan Musa pun terpelihara. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kepada bidan-bidan ini Tuhan memberikan kasih karunia. Ya, kepada orang yang takut akan Tuhan,
ayat 21 dan 22, ini bidan-bidannya saudara. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, Tuhan selalu punya orang-orang untuk menolong, untuk memberkati, untuk menyelamatkan. Saya ingin katakan dari kisah ini, maka kita akan melihat ada 3 pelajaran penting. Yang pertama Bapak Ibu, masa-masa sulit tidak menghapus janji-janji Allah. Dengarkan jemaat, dengarkan Bapak Ibu siapapun kita. Masa-masa sulit dalam hidup kita tidak menghapus janji-janji Allah. Dia tidak lupa. Mungkin Anda lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Pelajaran yang kedua, penderitaanmu tidak luput dari perhatian Tuhan. Jangan pernah berpikir dan jangan pernah berkata, Tuhan tidak memperhatikan aku. Sesungguhnya baca kitab Keluaran ini, penderitaanmu tidak luput dari pengamatan Tuhan. Dalam ayat dari pasal 3 ayat 7 sampai ayat 8. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Yang aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Dengarkan, penderitaanmu tidak luput dari pengamatan Tuhan. Yang ketiga, ujian-ujian berat tidak memudarkan kepeduliannya kepada kita. Ujian-ujian berat tidak memudarkan kepeduliannya kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, Dia pasti akan menolong kita. Mari kita akan menyembah Tuhan dengan sebuah pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa kau
dengar ada beberapa orang tua pernah berkata kepada saya, semenjak saya jadi manusia, saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Khususnya ketika virus corona ini melanda dunia. Mereka berkata, kami belum pernah mengalaminya. Semua berubah. Tetapi pada saat ini saya ingin katakan kepada kita semua saudara-saudara, pandangan Tuhan tidak pernah bergeser daripadamu. Dia tidak pernah mengalihkan perhatiannya kepadamu. Bahkan tidak ada satu detak jantungmu yang lepas daripada perhatian Tuhan. Dia tidak berhenti memelihara engkau. Dia selalu mengasihimu dan dia selalu peduli akan engkau. Teruslah berserah kepada tangan Tuhan. Pada waktu dan saat yang tepat, Dia akan menyatakan kemuliaannya untuk saya dan saudara. Mari kita kembali ke pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat mengerti Tuhan. Zaman peralihan perubahan Tuhan, tetapi kami percaya kami selalu ada di dalam hati.
Setiap umat-umat-Mu selalu ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu akan terus terulur untuk menolong dan memberkati, memberikan semangat. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit disembuhkan. Peperangan mengalami kemenangan. Bahkan sepanjang minggu ini, berkati aktivitas umat-umat-Mu keluar masuk dari rumah. Engkau berkati mereka, lindungi usaha pekerjaan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, diberkati anak-anak kami semua, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tuhan juga berkati. Sekali lagi Tuhan, tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Kami semua menikmati berkat-Mu. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.